Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan dari film Deadpool and Wolverine dari segi bisnisnya, dari segi cuannya gitu. Sejauh ini udah sekitar hampir sebulanan lah untuk film Deadpool and Wolverine, dan di beberapa bioskop udah mulai menurunkan kapasitas layar mereka, termasuk di seluruh dunia udah banyak yang close juga untuk film ini. Terbukti juga di Indonesia dan juga di dunia itu box office sekarang udah mulai direbut sama film terbaru yaitu Alien Romulus. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton film itu silakan nonton pengganti dari Deadpool and Wolverine karena udah masuk top box office ya. Gue sendiri sebelum nonton gitu ya. Nah, untuk Deadpool and Wolverine sendiri pendapatan mereka itu di domestik sendiri mendapatkan sebesar 47,8% dengan pendapatan 8 triliun 525 miliar 659 juta 899.900. Sudah gue pusing kalau ngitungin duit gitu ya. Untuk di internasional sendiri mereka mendapatkan pendapatan 52,2% dengan total 9 triliun 322 miliar 016 bla 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 bla. Pokoknya gitulah. Ujung depannya aja lah 9 triliun gitu ya. Nah, untuk total di worldwide atau di seluruh dunia mereka mendapatkan pendapatan di 17 triliun 847 miliar 675 juta 899.900 rupiah. Jadi total 17 triliun 800 miliar itu total kayaknya udah 18 triliun lah kita buletin gitu ya. Kalau di matematika kita buletin aja 18 triliun. Wow. Siapa bilang nih Deadpool and Wolverine bukan penyelamat MCU? Dari segi cuan, bisnis, lihat tuh. Dia sekarang otomatis mendapatkan predikat film dengan rating R-rated terbesar di dunia setelah memuncaki mengalahkan Joker dari DC Universe. Karena selama ini film R-rated dengan penghasilan terbesar itu dipegang oleh Joker, yang kemudian selanjutnya itu ada Oppenheimer dan yang lainnya, dan sekarang akhirnya ya comeback lagi nih film-film MCU berkat Deadpool, dan dia Deadpool lah yang menjadi nomor 1 film terlaris di versi R-ratednya. Nomor 2 itu akhirnya sekarang dipegang oleh Joker, nomor 3 itu ada Oppenheimer, nomor keempat yang paling laris ada Deadpool kedua, nomor 5 Deadpool yang pertama. Wah gila ini Deadpool ya, bener-bener keren banget itu. Barulah kemudian di nomor 6 itu ada The Matrix, ada juga It, ada Detektif Chinatown 3 dan bla bla bla, kalian bisa lihat di layar gitu ya. Pokoknya di sini gue salut banget dengan Deadpool akhirnya berhasil gitu ya. Welcome back MCU, karena memang mereka sekarang udah mulai masuk ke pakem mereka sendiri. Karena jujur ya, kita jor-joran aja, sejak COVID-19 melanda banyak sekali aplikasi-aplikasi streaming yang bermunculan, termasuk juga dari aplikasi streaming Disney gitu ya. Mereka juga akhirnya membuat strategi gimana sih aplikasi gua ini lancar jaya gitu ya. Sedangkan pada saat itu Avengers Endgame masih hype pada saat itu gitu ya. Nah, gua ambil aja nih project-project dari MCU, gua tambahin aja job mereka dengan memperbanyak series yang canon dengan versi filmnya. Akhirnya ya jadi pedang bermata dua dan juga jadi bumerang yang membuat para fans MCU selama ini garis keras banget nyerah. Aduh, gue mending kerja aja deh daripada nonton kayak gini gitu, karena memang arahnya nggak jelas gitu ya. Kevin Feige mungkin geleng-geleng juga dengan permintaan petinggi-petinggi Disney kala itu gitu ya. Barulah setelah gonjang-ganjing pergantian pemimpin dari Disney, masuk lagi Bob Iger lagi gitu, akhirnya mereka memutuskan untuk udah stop. Gue pengennya ini aja dipersempit, diperdikit, dibuktikan dengan tahun 2024 ini ya mereka cuman fokusnya di satu film yaitu Deadpool and Wolverine gitu. Meskipun memang ini juga dampak dari SIG Ultra juga sih sebenarnya, membuat mereka puasa gitu film-film superhero, tapi ini sekaligus juga menjadi peregangan lah untuk teman-teman yang bosan dengan superhero. Dengan hadirnya Deadpool and Wolverine terbukti hype lagi gitu ya. Kalau memang orang sebenarnya gini quote-nya, orang nggak benci dengan film superhero, tapi orang benci dengan kualitas film superhero yang jelek. Nah, kebanyakan mulai dari tahun 2020 ke atas gitu sampai di tahun 2024 ini, jujur bahwa film superhero kita itu jelek. Barulah di Deadpool and Wolverine kita mulai merasakan lagi gitu ya. Di No Way Home lumayan lah, No Way Home gitu lumayan nggak terhitung jelek gitu. Tapi dengan No Way Home dan juga akhirnya sekarang Deadpool and Wolverine, meskipun banyak yang bilang ini ngandelin fan service doang gitu ya, gimana? Ini kan multiverse, nggak mungkin dong. Udah ujuk-ujuk bawa konsep multiverse, kita nggak ngeluarin versi-versi film terdahulu yang udah hype, yang diceritakan dari alternatif lain, bukan fan service. Ya, fan service itu menurut gua adalah satu bagian dari multiverse saga yang nggak bisa terpisahkan. Jadi itu adalah seni, juga seni menikmati film multiverse saga kayak gitu. Kebanyakan orang juga mungkin nggak sampai sana gitu, karena
Mereka mungkin kecewa, aduh bawa-bawa film lama yang udah hype nih yang membuat mereka film ini sekarang kayak gini. Ya memang kayak gitu konsepnya gitu ya. Nah di sini kita senang bahwa terutama di Deadpool and Wolverine, gue suka banget dengan marketing mereka, bener-bener S5 marketing. Mereka belajar banyak dari Barbie dan juga Oppenheimer. Ya Oppenheimer nggak terlalu banyak lah, nebeng Barbie ya kebanyakan ya. Kebanyakan juga marketing dari Barbie pada kala itu tahun 2023 itu ya, jor-joran banget yang membuat film mereka laris manis. Diikuti akhirnya dengan Ryan Reynolds dan juga Hugh Jackman juga sanggup untuk pergi ke seluruh dunia lah, ke China, terus ke Korea Selatan. Mereka nggak capek untuk mempromosikan film mereka. Akhirnya terbukti sekarang menjadi R-rated terlaris sepanjang masa. Makan tuh fan service kita. Untuk Indonesia sendiri itu lumayan besar menyumbang film dari Deadpool and Wolverine ini kurang lebih adalah di 133 miliar 551 juta 328 ribu bla 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 gitu. Jadi 133 miliar tuh duit kita melayang ke Deadpool and Wolverine. Wow, itu keren banget gitu. Nah, di Tiongkok juga ini salah satu juga menarik. Mereka kan sempat ke Tiongkok kan. Korea Selatan juga termasuk gitu ya. Nah, di Tiongkok itu pendapatan terbesar mereka ada di 858 miliar. Sedangkan di USA sendiri film asal mereka itu mereka cuma mendapat 856 miliar. Jujur kalau film di seluruh dunia itu mau berhasil, lu masuk deh ke pasarnya Cina gitu ya. Karena Cina itu orangnya padat banget dan orangnya ya akhirnya banyak banget film-film yang mendulang cuan dari China gitu. Gila gitu ya. Di Indonesia aja 133 miliar. Cina langsung di 858 miliar. Oh my god. Dan terbukti Deadpool and Wolverine berhasil gitu ya. Nggak ada isu-isu negatif, beda sama kalau film MCU zaman dulu tuh kayak Shang-Chi ya. Shang-Chi atau Mulan. Mulan tuh juga lumayan lah isu-isu yang membuat netizen China akhirnya kayak meng-cancel film ini yang membuat mereka gagal di film di Cina ya kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya gagal gitu. Itu sih trik-trik di belakang layarnya. Kan selama ini kita terus bahas teori film dan kayaknya bahas tentang bisnis gini keren juga ya. Menurut gue sih keren. Kalau kalian setuju kita bahas tentang bisnis perfilman, tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi intinya adalah dengan pencapaian ini memang ini kerja keras mereka yang luar biasa. Di satu sisi penonton yang udah kangen dengan superhero itu terbayarkan di Deadpool and Wolverine. Fans lama kayak fans X-Men, Blade gitu ya, Elektra itu merasakan lagi sensasinya. Yang paling berdampak juga sih menurut gue sih Hugh Jackman ya. Hugh Jackman tuh adalah X-Men gitu. Pasti banyak juga kalian teman-teman yang bilang, gue pikir dulu bang X-Men itu ya Wolverine ya X-Men gitu. Mereka mikir film X-Men itu ya filmnya si Logan itu kan. Ya karena memang perwakilan X-Men Fox itu ya dari Hugh Jackman. Ditambah lagi dengan Ryan Reynolds yang orang suka banget dengan karakter ini, udah nggak mungkin nggak laris ini film gitu ya. Nah sekarang yang gue takutkan adalah Marvel ke depan mereka jangan sampai mengulangi kegagalan setelah udah berhasil nih Deadpool and Wolverine, tiba-tiba misalnya mereka buat film yang flop gitu ya. Amin-amin aja misalnya Captain America Brave New World flop kayak gitu. Waduh, mulai naik turun hatersnya mulai kayak gitu. Tapi menurut gue secara keseluruhan meskipun Sam Wilson di awal kita nggak terlalu terima dengan film ini, tapi kita lihat trailernya, wow keren banget gitu. Kalau Marvel kan bukan kayak Sony ya. Kalau Sony kan kebanyakan trailer bagus, film bem gitu. Kalau Marvel kan trailernya bagus, insya Allah lah gitu ya. Filmnya juga kualitasnya lumayan gitu. Maaf Sony. Kemudian juga menurut gue juga film-film selanjutnya kayak Thunderbolt, meskipun kita sejauh ini gue agak underestimate dengan perilisan dari Captain America yang banyak penolakan Sam Wilson-nya, kemudian juga Thunderbolt yang gue nggak banyak tahu gitu ya, tapi sejauh ini kalian lihat trailernya lumayan gitu ya. Belum lagi Daredevil Born Again juga lumayan menarik gitu ya. Tapi ya jujur kayak Agatha All Along itu kan peninggalan dari rencana-rencana Marvel terdahulu lah ya di tahun-tahun setelah pandemik gitu kan. Sisanya tuh ada kayak Agatha All Along gitu. Mudah-mudahan nih cerita dari Agatha All Along ini lumayan menarik gitu. Kalau gue sih nggak terlalu antusias nih jujur ya. Tapi kalau filmnya nanti keren, yang tadinya kita anggap jelek tiba-tiba bagus, kita tetap bahas. Tapi kalau kita dari awal ngangkat film ini bla bla series ya, ngangkat series ini bla 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 bla, kayaknya gue nggak ada untuk Agatha All Along. Nggak ada personal apa nggak apa, tapi
gue kurang terlalu terfokus dengan ini. Jadi kita lihat aja, kalau keren kita bakal bahas. Tergantung permintaan kalian. Kalau kalian minta kita akan bahas gitu ya. Nah sejauh ini mungkin cuman itu dengan perkembangan dari Deadpool Wolverine. Lagi-lagi ya yang paling diuntungkan ya Disney sama Marvel Studios setelah mereka juga cukup gagal di Inside Out 2, kemudian juga sama Despicable Me 4 agak kurangnya penjualan gitu ya. Orang juga mulai jenuh juga kayaknya ya. Dan dengan hadirnya Deadpool and Wolverine ya lagi-lagi semoga karya selanjutnya dari Marvel bisa semakin hype gitu karena udah dimodalin sama Deadpool and Wolverine. Apalagi selanjutnya nanti ada Avengers Doomsday, ada Tony Stark juga di sana ya, Robert Downey Jr. Kemudian ada Secret Wars. Nah yang masih ngangong-ngangong ini menurut gue nasib dari Armor Wars yang kan udah dari series sekarang diangkat jadi film, itu gimana nasibnya masih belum jelas. Kemudian juga Shang-Chi belum ada judul. Kemudian juga Spider-Man keempat itu belum ada judul juga. Ya kita lihat aja gimana perkembangan dari film ini. Nantikan terus update-nya hanya di channel kita di Daily Screen Update. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan sampai jumpa di video selanjutnya.